Welcome to my YouTube channel dengan saya Apoteker Ana. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Saya mau bahas tentang obat untuk atasi gangguan motilitas saluran pencernaan dan gejala mual ataupun muntah. Nah, obatnya apa? Sebelum bahas tentang obatnya, kita akan bahas dulu apa sih gangguan motilitas saluran pencernaan. Jadi, motilitas gastrointestinal ini didefinisikan sebagai pergerakan sistem pencernaan. Gangguan motilitas gastrointestinal ini terjadi ketika saraf atau otot dari saluran pencernaan ini tidak berfungsi secara normal. Dan gangguan motilitas ini sebenarnya dapat terjadi di saluran pencernaan bagian manapun, seperti di kerongkongan, di lambung, di usus kecil, di usus besar, di rektrum, anus, dan dasar panggul. Jadi contohnya di motilitas usus nih ya teman-teman. Ini adalah gangguan pada sistem atau pada otot sistem pencernaan yang mengubah kecepatan, kekuatan, atau koordinasi organ pencernaan. Jadi normalnya makanan cair dan sekresi ini termasuk enzim pencernaan didorong gelombang kontraksi otot di usus halus. Bila kontraksi ini mengalami masalah, isi di dalamnya akan terjebak dan menyebabkan gejala seperti kembung hingga muntah. Nah, gejala yang muncul bergantung pada bagian saluran pencernaan yang terdampak. Jadi beberapa daerah usus nih dapat terpengaruh dan menimbulkan komplikasi yang serius. Nah, gejala gangguan motilitas ini yang umumnya terjadi itu biasanya memang mulas, terus terjadi refleks asam ya, terus kembung, bersendawa, mual, dan muntah. Lalu obatnya apa? Nah, kali ini saya mau bahas tentang domperidon. Apa sih domperidon itu? Domperidon adalah obat yang bermanfaat untuk menghentikan mual dan muntah. Obat ini juga digunakan untuk mengatasi rasa sakit atau rasa nggak nyaman di perut akibat dari gastroparesis. Domperidon adalah antagonis reseptor dopamin 2. Ini yang dapat meningkatkan gerakan atau kontraksi lambung dan juga usus. Domperidon juga memblokir pesan antara bagian otak yang disebut dengan chemoreceptor trigger zone atau CTC dan pusat muntah, sehingga menghentikan mual dan mencegah muntah atau yang biasanya disebut dengan antiemetik. Setelah kita tahu domperidon itu apa, mari kita bahas apa sih keunggulan dari domperidon itu. Secara klinis, domperidon ini digunakan dalam pengobatan gangguan motilitas saluran cerna bagian atas untuk mengontrol nih mual dan muntah, dan sebagai terapi tambahan pada pasien yang dirawat karena penyakit Parkinson. Domperidon ini tidak menembus sawar otak, jadi dia ini minim efek samping ekstramidalnya dan efek sedasinya. Merek dagang domperidon biasanya yang ada di pasaran ada Fometa, ada domperidon juga, kemudian juga ada Gardilium, dan sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya. Jadi aku catat aja ya. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa nih buat teman-teman untuk subscribe channel YouTube aku dan juga kasih jempolnya. Terus kemudian juga komen kalau nanti ada pertanyaan dan bunyiin ya loncengnya ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang mau berteman lebih dekat lagi dengan aku, jangan lupa buat teman-teman untuk follow Instagram dan juga TikTok aku di Apoteker Ana. Thank you. Bagaimana dengan dosisnya? Tentunya karena obat ini merupakan obat keras, penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Tapi aku kasih gambarannya aja nih sedikit. Nah, untuk orang dewasa, dosisnya biasanya 10 mg 3 kali sehari dan maksimal di 30 mg setiap harinya. Serta durasi perawatannya atau konsumsinya ini maksimal di 7 hari.
Untuk anak-anak yang usianya kurang dari 12 tahun dan berat badannya kurang dari 35 kg, biasanya dikasihnya dosisnya 0,25 mg per kilogram berat badan dan diberikan sehari 3 kali. Maksimal itu adalah 0,75 mg per kilogram berat badan setiap harinya. Untuk anak umur 12 tahun dan berat badannya kurang lebih atau lebih besar dari 35 kg, ini dosisnya sama seperti dosis orang dewasa. Dan obat ini dikonsumsi saat perut kosong, diminum kurang lebih 15-30 menit sebelum makan. Karena obat ini adalah obat keras, jadi pasti ada peringatannya. Peringatannya yaitu jangan pernah menggunakan domperidon jika kamu alergi terhadap obat ini atau memiliki berat badan di bawah 35 kg. Pastinya harus sesuai dengan resep dari dokter. Kemudian kamu juga harus kasih tahu dokter kamu jika kamu pernah atau sedang menderita pendarahan saluran cerna, tumor, kemudian gangguan ginjal, gangguan liver, radang usus, dan lain-lain. Dan beritahu dokter kamu jika kamu atau keluarga kamu pernah atau sedang menderita kanker payudara, gangguan irama jantung, kelainan pada hasil EKG, atau henti jantung mendadak pada usia muda. Beritahu dokter kamu jika kamu memiliki penyakit jantung atau kondisi yang meningkatkan resiko terjadinya serangan jantung kayak darah tinggi nih, kemudian obesitas, kemudian kolesterol, diabetes, kecanduan minuman beralkohol, ataupun merokok. Beritahu dokter kamu jika kamu juga sedang atau baru saja menjalani operasi perut. Dan juga untuk ibu hamil, terus kemudian merencanakan kehamilan dan atau menyusui. Perhatian juga jika kamu sedang menggunakan suplemen, produk herbal, atau obat-obatan lain untuk mengantisipasi interaksi antar obat. Dan jangan berkendara atau melakukan aktivitas yang memerlukan kewaspadaan setelah mengkonsumsi domperidon, karena obat ini dapat menimbulkan sakit kepala atau ngantuk ya pada sebagian orang. Obat ini memiliki interaksi dengan obat lain tentunya. Jika diberikan bersamaan dengan antasida atau penurun asam lambung seperti omeprazol ataupun ranitidin, dapat menurunkan kadar domperidon dalam darah. Yang kedua, jika digunakan bersamaan dengan agen antikolinergik seperti dextromethorphan ataupun dipenilhydramin. Ini bisa menyebabkan penurunan efektivitas dari domperidon. Yang ketiga, jika digunakan dengan clarithromycin, ketoconazole, erythromycin, ini bisa menyebabkan peningkatan resiko terjadinya aritmia atau henti jantung mendadak. Karena ini merupakan obat keras, tentunya ada efek samping. Dan efek samping di setiap orang pasti itu berbeda-beda. Yang paling umum dari efek samping domperidon ini adalah mulut kering. Selain dari mulut kering, bisa juga terjadi sakit kepala, ngantuk, cemas, diare, nyeri payudara, keluar susu dari payudara, dan lemas. Kalau kondisinya jadi semakin memburuk dan tidak kunjung membaik setelah penggunaan domperidon, kamu harus segera hubungi dokter. Dan kamu harus segera memeriksakan diri ke dokter jika muncul reaksi alergi obat, gejala overdosis, atau efek samping yang lebih serius lagi. Kayak apa sih efek samping yang lebih serius? Bisa sulit berbicara, linglung, pusing atau merasa seperti melayang, hilang keseimbangan, atau bisa jadi pingsan, nyeri dada, kejang, gangguan buang air besar,
jantung berdebar atau berdenyut tidak beraturan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa share video ini ke teman kamu yang membutuhkan. Thank you. See you di next video. Bye-bye, sehat selalu.